Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Nanda sekalian, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang renang gaya bebas. Nah, dalam materi itu saya sampaikan bahwa salah satu hal tujuan daripada renang itu minimal kita bisa menyelamatkan diri. Ya, menyelamatkan diri tentu dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan pada saat berada di dalam air. Nah, materi kali ini masih terkait dengan materi itu, yaitu tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Nah, Anda sekalian, apa yang terlintas dalam benakmu bila melihat benda ini? Ya, saya yakin kalian sudah pernah lihat benda seperti ini. Apa yang terlintas dalam benak Anda? Ya, mungkin yang seperti ini ya. Adanya kecelakaan. Apakah pada saat mengendarai motor atau jatuh? Ya, seketika itu biasanya kita melakukan penanganan ya cepat. Nah, penanganan cepat itulah yang dimaksud dengan P3K. Nah, kecelakaan kapan terjadi? Siapa yang mengalami? Di mana? Nah, jadi ketika terjadi kecelakaan, maka kita harus tahu kapan terjadi, siapa yang mengalami, dan di mana kejadiannya. Kenapa? Karena biasanya ketika terjadi sebuah kecelakaan itu ya, sebagian orang selalu bertanya-tanya ya, minimal pertanyaan seperti ini dan harus kita menjawabnya, apalagi ketika kita menjadi saksi dari sebuah kecelakaan, misalnya tabrakan sepeda motor ya, kita harus memberikan informasi terkait dengan kejadian itu dengan informasi yang akurat ya, bukan dibikin-bikin, apalagi memilih ya seseorang di antara keduanya ya, mungkin ada hubungan keluarga dan sebagainya. Nah, apa yang akan kamu lakukan bila melihat kejadian seperti ini ya? Kamu melihat ada seorang pengendara mobil menabrak seorang yang berkendara sepeda. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus melihat orang di sekitar kita ya. Kalau ada orang dewasa kita panggil ya, bila memungkinkan ya. Tetapi kalau sudah sangat parah ya, dikhawatirkan bisa membahayakan jiwa orang yang mengalami kecelakaan itu, maka sebaiknya kita langsung melakukan penanganan cepat supaya bisa tertolong nyawanya. Kemudian setelah itu panggillah dokter atau petugas medis secepat mungkin ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, jika terjadi pendarahan hebat ya, terjadi pendarahan, maka segera mungkin kita menghentikan pendarahan itu. Kenapa? Karena ketika seseorang kekurangan darah, dikhawatirkan itu mengancam jiwanya ya, mengancam jiwanya. Nah, dengan melihat gambar di bawah ini, kemukakan pendapatmu tentang pengertian P3K ya. Kira-kira apa sih P3K itu? Nah, tentu Ananda sudah pernah membaca di buku
bahwa P3K itu sebenarnya singkatan dari pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Sementara di sini kita pahami juga bahwa P3K adalah pertolongan sementara, jadi sifatnya hanya sementara. Ya, makanya lambang P3K itu adalah yang seperti ini, warna merah, ya. Sementara kalau di rumah sakit itu warna hijau, artinya sebagai seorang relawan, ya, apakah sebagai anggota PMR atau anggota UKS, maka tugas utama kita hanya memberikan pertolongan pertama. Yang mengobati sampai selanjutnya adalah pihak dokter atau tenaga medis. Jadi pertolongan pertama kepada siapa? Ya, kepada penderita sakit atau yang mengalami kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tim medis. Jadi pertolongan pertama itu dilakukan sebelum mendapatkan pertolongan tim medis, apakah dokter, perawat, dan yang lainnya. Nah, apa tujuan daripada P3K? Tidak lain dan tidak bukan adalah menyelamatkan jiwa. Ya, atau bisa juga kita katakan tujuan daripada pertolongan pertama pada korban kecelakaan itu adalah menghindari terjadinya penyakit fatal, misalnya cacat atau bahkan sampai kematian. Intinya juga itu adalah menyelamatkan jiwa, ya. Oke, Ananda sekalian, bagaimana menolong jenis kecelakaan berikut ini? Ada pendarahan atau terjadi pingsan. Nah, mari kita simak video ini, ya, simaklah sampai selesai. Siap. Kalau P3K apa aja harus ada? P3K-nya ini punya standar sendiri sebenarnya. Jadi setiap kotak itu selalu ada isi yang kurang lebih sama. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa di setiap kotak P3K harus ada yang namanya alat pelindung. Misalnya di sini harus ada sarung tangan, ya. Kemudian masker. Kenapa? Karena inilah yang bisa melindungi kita ketika tiba-tiba kita harus menolong korban, ya, agar terhindar dari pencemaran. Misalnya orangnya jangan-jangan punya penyakit tertentu, nanti kita niatnya mau nolong malah ketularan penyakit. Ya, paling nggak kita melindungi diri kita dulu sebelum kita menolong orang lain. Betul. Ya. Dan di setiap kotak P3K harus ada antiseptik atau ini adalah krim antibakteri. Ya. Kalau antiseptik misalnya di sini ada alkohol, ya, kita gunakan alkohol. Kemudian iodin. Ada iodin di sini, ya, alkohol, krim, iodin. Sebenarnya ini fungsinya sama, yaitu tujuannya untuk membersihkan luka sehingga meminimalkan resiko dari terjadinya infeksi. Ya. Gitu. Dan juga kasa steril nih, ya. Jadi cara mengulasnya sih sebaiknya tidak menggunakan kapas, sebaiknya menggunakan kasa. Karena kalau kapas ada luka, ada darah, kemudian biasanya bulu-bulu kapas itu akan menempel, susah untuk dilepaskan. Jadi bagusan pakai kasa. Pastikan kasanya kasa steril, ya. Kadang-kadang ada kasa yang terbuka seperti ini. Ini tidak digunakan untuk luka yang terbuka dan kemudian ditempel langsung ke lukanya. Ini hanya untuk perban. Jadi yang digunakan menempel pada lukanya harus kasa steril. Oh, jadi kasa sterilnya dulu baru diperban. Baru diperban pakai kasa yang seperti ini. Kita lihat kan, ya, kita lihat ada nih seperti ini, ya. Ini ada kakinya nih. Pada orang-orang yang punya luka seperti ini tentu cara membersihkannya juga ada sendiri. Kalau kamu biasanya kalau luka kayak gini, terus diapain, Dri? Misalnya luka nih, jatuh nih kamu, lari-lari gitu kan. Kayak gitu ya. Iya bisa sih, tapi sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh, ya. Karena di mulut kita ini kan banyak banget kuman. Sama aja hidung juga. Tapi kan pasti gitu refleks dong. Sebelum ada P3K pasti kan kita biasanya niup dulu. Itu nggak boleh sebenarnya, karena itu justru malah memberikan kuman lagi ke luka yang udah terbuka seperti ini. Ya udahlah, nanggung dong. Jadi sebenarnya kalau udah luka nih seperti ini langsung dibasuh aja dengan air. Ya, air yang mengalir. Air yang mengalir. Nah, ini saya sekalian bahas satu lagi kejadian, ya. Ini adalah luka yang paling sering terjadi pada ibu-ibu di dapur. Apa tuh, Bu? Biasanya
Gores. Gores, Iya bener, ya. kena pisau. Kena Nih, pisau atau kena jarum? Ada nggak ibu-ibu sekarang mesin jahit? kayaknya udah jarang. Jarang jahit ya. Karena jahitnya pakai pisau dong. Serem banget ya, Indri. Biasanya kalau punya luka teriris nih, biasanya ditunjuk ya. Terus diapain refleksnya? Refleksnya diapain? Diisap. Itu malah bikin infeksi ya, jadi malah menyebabkan lukanya jadi susah sembuhnya nanti. Oke, jadi sama-sama nih ya, kalau ada luka jatuh seperti ini sama luka teriris, ya kita bersihkannya dengan air mengalir. Pastikan airnya matang. Kalau memang sangat kepepet, bolehlah air keran yang pasti harus mengalir ya. Oke. Kalau misalnya jadi di kita- rumah, pastikan air yang matang gitu ya. Misalnya dibilas agak kesini sedikit dong. Ya. Dibilas. Kan sakit, ceritanya sakit. Kan sakit kan luka kan saya diobatin. Saya kaget dong. Oke. Tangannya. Oh, tahu gitu. Dibilas sampai bersih ya dengan air mengalir seperti ini. Baru kemudian kita bersihkan dan keringkan. Nah, langsung dibersihkan. Nah, bersihkannya gimana? Kalau di sini masih ada cairan, dibersihkan dulu cairannya dengan satu jenis kasa gitu ya. Misalnya di sini bersihkan. Nah, ini total aja. Nah, baru kemudian kita gunakan untuk luka yang seperti ini sebaiknya tidak menggunakan alkohol. Karena nanti malah penyembuhannya jadi susah. Jadi lama lagi. Jadi lama. Ya, karena jaringan kulitnya akhirnya rusak dengan alkohol. Jadi menggunakan iodin itu lebih aman. Tapi jangan kebanyakan juga. Ada kan orang yang bersihin pakai iodin. Sekarang diguyur aja dong. Iya. Oh, biar bersih nih, biar bersih akhirnya diguyur banyak-banyaknya. Akhirnya malah lembek, benyek gitu, lukanya nggak kering-kering. Jadi kembali lagi kita ambil lagi nih kasa steril yang baru. Kita tuang aja nih ke kasanya. Seperti ini. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Baru kemudian kita totol-totol dari daerah tengah terlebih dahulu. Buset, harus ada daerahnya juga. Kenapa daerah tengah? Karena ini daerah kayak kita mau operasi deh. Dari tengah, jadi senternya kita putar, kemudian meluas totol-totol. keluar. Kemudian meluas keluar. Jadi seperti kuman ini. yang dari luar tidak kita masukkan ke dalam. Itu dia. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ada orang-orang yang kadang-kadang justru malah jangan kena lukanya, pinggirnya aja. Nah, tujuannya apa buat bersihinnya? Lukanya justru harus kena. Jadi harus yang pertama di dalam, terus keluar. Dan ditotol ya, jangan jangan gini ya. Dan jangan harus ditusuk. membentuk lingkaran, Dok. Ya, tergantung besar kebiasaan kita lukanya. sih begitu ya. Kebiasaan kita Kalau lukanya begitu. kecil sih ya total pasti. Ya kalau ini ya jaraknya. gini aja, total Ya. dari tengah terus ke sana ke sini. Oke, intinya dari tengah. Ya. Ya. Jadi ya. dipastikan lukanya minimal panjang lah ya. Jangan dong. Kalau cukup satu ya udah Sar, gitu. Satu aja. Nah, kalau misalnya udah nih seperti ini, Ya. kalau luka yang jatuh kan biasanya luas tuh Ya. dan cukup dalam. Jadi harus ditutup. Ya. Kenapa? Karena supaya kalau misalnya kita beraktivitas, misalnya tadi jatuh dari motor, lanjut aktivitas lagi, ya kan kena debu lagi. Jadi Jadi kotor terlindungi. Iya, jadi harus Ini Dok, kayaknya digunakan. ribet sama tangan, Dok. Tangannya ngeribetin. Nah, jadi tutup aja pakai plester seperti ini atau perban ya kita istilahnya ya. Tutup dengan menggunakan kasa steril yang baru. Ya. Pastikan daerah serabut pada kasa sterilnya itu adanya di luar, jangan di dalam. Apa lagi yang serabut tuh? Ini nih Ada dulu yang ini Oh, ujung-ujungnya. yang pakai- brodol-brodol. Yang brodol ya. Harus diobras dulu guys. Yang brodol-brodol di luar. Ya, baru kemudian kita tutup deh dengan perban atau kasa yang biasa, nggak perlu kasa steril juga nggak apa-apa. Yes. Nah, seperti ini. Perbannya juga jangan terlalu kenceng ya. Hati-hati malah nanti nggak bisa Aliran darahnya akan terhambat. lancar. Iya. Ya. Hati-hati ya ketika beraktivitas dan juga berkegiatan di dapur tentunya. Iya, Temukan dan- sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Ros. Indonesia. Oke, Nanda sekalian, itulah tadi video tentang bagaimana melakukan pertolongan P3K ya. Jaga kesehatan dengan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda silakan kamu tulis apa yang telah kamu ketahui, kemudian apa yang menarik dari pembelajaran ini, adakah hal yang sulit dari materi pembelajaran P3K.
Ya, bisa ditulis di buku, bisa juga langsung di chat ke WA saya. Ya, terima kasih Ananda sekalian atas segala perhatiannya, dan insya Allah pertemuan yang akan datang baru saya bagikan kisi-kisi untuk penilaian akhir semesternya. Demikian pertemuan kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.